Hampir dipastikan peperangan perebutan sabuk middleweight selanjutnya ialah sang raja Dricus Du Plessis versus Khamzat Chimaev. Si bos Dana White telah mengkonfirmasi dan si pemilik sabuk pun Dricus Du Plessis dengan lantang menantang Khamzat untuk melawannya. Semuanya tinggal menunggu jadwal pertarungan ini diumumkan. Ini jelas pertarungan besar yang membawa hype yang luar biasa. Dua fighter terbaik di middleweight saat ini, era baru yang mencari raja sejati middleweight setelah era Adesanya dan Whittaker berakhir. Dua fighter elit dengan gaya bertarung dan background yang sangat berbeda membuat pertarungan ini semakin menarik. Mari kita prediksi lebih awal pertarungan mereka. Kita mulai dari sang raja middleweight saat ini, Dricus Du Plessis. Tak ada yang menyangka Du Plessis bisa melangkah sejauh ini. Ia datang tanpa hype apapun, hanya petarung biasa dari Afrika Selatan yang tidak menjanjikan. Skillnya sangat basic, tak ada yang spesial. Namun hari demi hari ia mulai muncul dalam radar calon juara UFC. Setelah menang 2 KO dan 1 decision di awal karirnya di UFC, Du Plessis mulai mendapatkan panggung saat melawan bintang middleweight yang baru comeback, Darren Till. Ia menghabisinya tanpa ampun hingga pensiun. Sejak itulah namanya mulai melesat cepat. Ia kemudian men-TKO Derek Brunson dan men-TKO Robert Whittaker yang membawanya ke perebutan title melawan Strickland. DPP pun sukses meraih title pertamanya dan mempertahankan gelarnya dari mantan raja dominan middleweight Adesanya. Terakhir ia pun mendominasi Strickland di pertahanan gelar keduanya. Melihat semua resume Du Plessis, sebenarnya tidak ada penampilan yang cukup meyakinkan untuk mengalahkan seorang Khamzat Chimaev. Namun memang DPP selalu tak diunggulkan, tapi tiba-tiba ia memberi kejutan saat pertarungan. Melawan Khamzat Chimaev memang hal lain di level yang berbeda. Du Plessis tak pernah menghadapi petarung seperti Khamzat dengan grappling level elit yang agresif. Peluang terbesarnya untuk menang ialah bertahan hingga akhir. Kecil kemungkinan Du Plessis menang dengan finish, baik dengan KO apalagi dengan submission. Maka ia harus melakukan apa yang biasa ia lakukan. Agresi eksplosif tanpa henti di setiap ronde. Serangan dengan pressure konstan yang bisa menghabiskan stamina Khamzat. Ia harus bisa bertahan dan menghandle Khamzat hingga ronde ketiga, terutama di ronde 1, di mana Khamzat sangat berbahaya. Di ronde keempat, Khamzat akan menurun dan lebih mudah diatasi. Di 2 ronde terakhir inilah kesempatan terbesar Du Plessis untuk meng-KO atau setidaknya mendominasi Khamzat dengan agresi khasnya yang eksplosif. Dengan bertahan, kemungkinan besar Du Plessis bisa mempertahankan gelarnya dengan decision. Akan tetapi, semua hal ini berlaku jika Du Plessis bisa mempertahankan staminanya hingga akhir atau setidaknya lebih baik dari Khamzat. Peluangnya sebenarnya kecil, namun tidak menutup kemungkinan karena semua hal bisa terjadi. Artikel baru merchandise MMA Story Black Edition. Desain keren gak pasaran, bahan 100% cotton combat, adem lembut super nyaman, warna black supreme hitam pekat. Bisa diorder di Shopee melalui link di deskripsi video ini. Kita ke Khamzat Chimaev. Berbeda dengan Du Plessis, Khamzat dikadang-kadang akan menjadi juara dan bintang besar UFC sejak awal kemunculannya di UFC. Hype-nya begitu besar, namun kemudian agak meredup karena masalah kesehatan dan beberapa penampilannya yang kurang memuaskan para fans, terutama saat melawan fighter elit yaitu Gilbert Burns dan Kamaru Usman. Namun kemarin saat ia menghabisi Robert Whittaker dengan singkat dan ganas, hype-nya kembali meledak. Khamzat kembali menjadi monster ganas yang dikenal dunia MMA. Levelnya terlihat sangat berbeda. Khamzat terlihat sangat matang, lebih dewasa, tenang, dan terkontrol. Melawan Dricus Du Plessis yang mempunyai agresivitas liar dan eksplosif sebenarnya bukan masalah besar bagi Khamzat.
Ia bisa mematikan semua pergerakan agresif Du Plessis dengan satu takedown saja. Namun pertanyaannya, sanggupkah Khamzat menghabisinya dengan submission di awal-awal ronde? Karena jika tidak, hal ini akan jadi masalah besar untuk Khamzat di ronde-ronde berikutnya. Khamzat selalu mengeluarkan tenaga yang sangat besar saat men-takedown lawan-lawannya. Ia benar-benar seperti menghabiskan energinya untuk menaklukkan lawannya di ground. Dan setelah itu ia kembali mengeluarkan energi besar untuk mengunci lawannya. Satu pertaruhan besar untuk Khamzat karena jika tidak berhasil, ia selalu kehabisan energi di ronde-ronde berikutnya seperti saat melawan Kamaru Usman. Hal sama berlaku pada Du Plessis. Khamzat benar-benar harus yakin 100% bisa mengunci di pipi sejak awal ronde secepat mungkin. Jika tidak, ia akan kesulitan mengatur sisa energinya di ronde-ronde berikutnya. Jelas Khamzat tidak bisa berpegang pada satu skenario kemenangan saja. Ia harus punya backup plan efektif lainnya jika plan pertamanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Apalagi melihat kemampuan bertahan Dricus Du Plessis yang sangat tangguh, sepertinya Khamzat harus bisa mencampur semuanya. Striking, takedown, grappling, dan lain-lain. Ia tidak harus menghabisi DPP dengan singkat. Dengan mencampur semua jenis serangan, energinya akan terjaga. Tidak harus eksplosif setiap saat. Mainkan semuanya dan membunuh di saat yang tepat. Namun jika Khamzat ingin mengakhiri semuanya dengan cepat dan singkat, maka ia harus berlatih lebih keras cara mengunci lawan dengan cepat dalam situasi apapun dengan berbagai jenis kuncian. Ia harus menaikkan level jujitsunya agar effort besarnya tak sia-sia saat berhasil men-takedown lawan. Mengenai prediksi, menurut kami Khamzat akan menang dengan rasio peluang 60% untuk Khamzat dan 50% untuk Du Plessis. Khamzat walau bagaimanapun mempunyai keunggulan grappling yang sangat jomplang dibanding DPP, sementara keunggulan striking DPP sangat tipis. Begitupun keunggulan kardionya pun sangat tipis dibanding Khamzat, karena Du Plessis pun sangat sering kehabisan stamina di ronde-ronde akhir. Maka peluang Khamzat jelas lebih besar karena ia punya satu senjata yang benar-benar mematikan dan sangat ampuh menghabisi lawan-lawannya sejauh ini. Sementara Du Plessis tidak punya satupun senjata andalan yang benar-benar ampuh dan tajam bisa menghabisi lawan-lawannya dalam sekejap. Semua skillnya sangat basic, tidak ada yang spesial. Ia hanya sangat agresif, powerful, dan eksplosif, menyerang tanpa henti sehingga lawan-lawannya sejauh ini kewalahan. Untuk itu, Khamzat Chimaev rasanya bisa merebut sabuk middleweight dari Dricus Du Plessis kali ini. Bagaimana menurut kalian? Tulis saja pendapat dan analisa kalian di kolom komentar. MMA Story pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Thank you. Artikel baru merchandise MMA Story Black Edition. Desain keren gak pasaran, bahan 100% cotton combat, adem lembut super nyaman, warna black supreme hitam pekat. Bisa diorder di Shopee melalui link di deskripsi video ini.